Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, pasti ada yang kaget ya. Kok kemarin sudah bahas Indonesia Bu Guru, hari ini juga? Nah, tenang saja. Jadi, sebelum kita kembali ke materi ini, Bu Guru harus memperkenalkan dulu ke kalian jabatan-jabatan kalimat seperti yang sudah Bu Guru jelaskan di video sebelum ini, ya. Nah, jadi dari kalian sudah mengetahui bagaimana detailnya sebuah kalimat. Kalau selama ini kan anak-anak diminta untuk membuat kalimat yang sederhana. Namun setelah Bu Guru jelaskan jabatan-jabatan kalimat itu, anak-anak jadi bisa mengetahui bagaimana sih membuat kalimat yang efektif, yang memang sesuai dengan aturannya gitu. Nah, setelah dari kalimat kita akan belajar yang lebih lengkap lagi, yaitu paragraf, kalimat utama, dan gagasan pokok. Nah, oke. Kita lihat satu persatu ya, apa saja yang Bu Guru sebutkan ini. Yang pertama ada paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, nama lain dari paragraf adalah alinea, gitu ya. Oke, bisa dilihat buku Bu Pena 3D-nya halaman 76. Nah, Bu Guru mau tanya, di teks yang judulnya teknologi transportasi ini, ya di halaman ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Iya, bisa dilihat ya. Jadi anak-anak sekarang kalau Bu Guru katakan baca paragraf ketiga, anak-anak pasti langsung baca yang paragraf ketiga, di mana kalimat pertamanya seperti ini. Pada transportasi laut digunakan perahu dayung, rakit, dan perahu layar untuk menyeberangi perairan, baik sungai maupun laut. Nah, itu merupakan paragraf yang ketiga, gitu ya. Jadi anak-anak harus dilihat juga bagian mana yang dia menjorok ke dalam. Menjorok tuh bukan kotor ya, maksudnya itu agak maju ke kanan gitu tulisannya. Jadi barisan yang paling awalan itu kosong gitu. Jadi itulah dinamakan paragraf gitu. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Nah, tenang, jangan langsung pusing, jangan langsung panik melihat tulisan yang banyak seperti ini ya. Tetap Bu Guru akan jelaskan. Yang pertama, pada kalimat pertama atau yang utama paragraf itu harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi atau ya seperti tadi Bu Guru bilang agak menjorok ke dalam gitu. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya. Nah, jadi maksud di sini adalah kalimat topik yang digunakan itu dan juga kalimat pengembang itu ada dalam satu paragraf ya. Jadi ada kalimat topik dan kalimat yang mengembangkan topik itu tadi. Nah, jadi itulah kenapa satu paragraf bisa sampai 4 atau 5 kalimat ya. Jadi semuanya itu berhubungan. Nah, di kalimat utama itu hanya sebagai ya misalnya kayak judulnya gitu dari paragraf itu. Dan setelah kalimat utama itu akan diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang menjelaskan isi dari kalimat utama itu. Itu maksudnya ya. Nah, yang terakhir, pada poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang detailnya, ya. Jadi, paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Ya, jadi dalam satu paragraf itu ada dia kalimat topik dan ada juga dia kalimat pengembang, gitu ya. Jadi dia menjelaskan tadi. Nah, itu dia. Jadi intinya dalam satu paragraf itu masih membahas satu ide yang sama. Ya, jadi hanya dia menjabarkan lagi, mendetailkan lagi, menjelaskan lebih jelas lagi kalimat utama dalam paragraf itu. Gitu dia. Oke? Kita lihat lagi. Selanjutnya ada contoh paragraf sederhana.
Di sini ada dia. Gondongan termasuk penyakit yang dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Penyakit ini disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik dalam pengobatannya. Itu paragraf pertama. Nah, anak-anak bisa bacakan paragraf kedua dan paragraf ketiga ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi dari teks yang ini bisa kita lihat ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf ya. Nah, ada yang 2 kalimat ya. Ada juga yang 3 kalimat. Jadi dia beda-beda tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya dalam 2 kalimat dia sudah menjelaskan isi dari paragraf itu, ya sudah, itu cukup gitu. Jadi di sini Bu Guru cantumkan contoh paragraf yang sederhana ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Kalimat utama. Kalimat utama itu apa, Bu Guru? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada sebuah paragraf. Nah, jadinya intinya adalah dalam satu paragraf itu misalnya ada 4 kalimat, ya kan? Nah, di antara 4 kalimat ini ada 1 kalimat yang benar-benar mewakili isi dari paragraf itu. Tidak harus panjang-panjang, tidak harus panjang-panjang. Malah pada umumnya biasanya kalimat utama ini merupakan kalimat yang singkat. Ya, jadi dia hanya kalimat yang seperti permulaan gitu. Jadi dia hanya sebagai ide utamanya. Nah, setelah itu selain dari kalimat utama ini ya isinya tentang kalimat-kalimat pengembang lainnya, kalimat yang mendukung dari kalimat utama itu. Gitu dia ya, itu dia maksud dari kalimat utama. Oke, ingat ya, kalimat utama adalah kalimat yang memiliki ide dari paragraf itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama harus dapat berdiri sendiri. Ingat, dia berdiri sendiri. Ya. Tidak membutuhkan penjelasan dari kalimat lain. Dia memang benar-benar ide utamanya gitu. Jadi kalau misalnya kalimatnya itu masih oleh karena itu, nah, itu tidak dapat dikatakan kalimat utama. Karena dia membutuhkan kalimat sebelumnya untuk menjelaskan kalimat itu. Ya kan, kalau misalnya menggunakan oleh karena itu, berarti kan sebelum kalimat itu ada kalimat lainnya yang dia gunakan untuk menjelaskan. Nah, kalau yang ini kalimat utama benar-benar hanya kalimat itu saja. Jadi dia dikatakan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kalimat sebelumnya ataupun kalimat setelahnya. Itu ya. Yang kedua, kalimat utama bermakna umum sehingga dapat diperjelas dengan keberadaan kalimat-kalimat penjelas lainnya. Nah, itu dia Bu Guru bilang tadi. Kalimat utama ini umum, ya. Dia tidak sedetail, tidak lengkap gitu. Jadi pada umumnya kalimat utama ini tidak banyak gitu. Jadi dia bisa cuman simple saja gitu. Dia cuman satu kalimat yang berisikan ya mungkin 6 sampai 10 kata di dalamnya. Dia tidak banyak-banyak sekali karena di sini sebagai kalimat utama. Ya, supaya apa? Supaya kalimat-kalimat setelah kalimat utama ini dia berguna sebagai kalimat penjelas. Ya. Oke, setelah itu kalimat utama di dalamnya ada kata adalah, merupakan, ialah, pada umumnya. Nah, gitu. Itu dia ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya ada seperti Kota Bandung adalah kota yang penduduknya terbanyak kesekian di Indonesia. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh kalimat utama. Bisa dikatakan benar. Dia umum juga, tidak membutuhkan kalimat sebelumnya untuk menjelaskan itu karena dia dapat berdiri sendiri, ya kan? Dan menggunakan kata adalah. Gitu. Oke, bisa ya? Ya, bisa. Kita lanjutkan kembali. Jenis-jenis kalimat utama. Kalimat utama yang berada di awal paragraf atau disebut deduktif. Ya, jadi ada kalimat utama yang berada di awal paragraf. Yang kedua, kalimat utamanya berada di akhir paragraf atau disebut induktif. Yang ketiga, kalimat utama bisa berada di awal dan bisa di akhir atau campuran. Gitu dia ya. Jadi kalimat utama ini
bukan kalimat yang kita buat sendiri loh ya anak-anak ya. Jadi kalimat utama bener-bener plok kita ambil dari paragraf itu gitu. Jadi benar-benar kita ambil, kita istilahnya itu kita copy paste. Kita ambil atau kita tandai. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Jadi bukan kita bikin sendiri kalimatnya. Nanti kalau kita bikin sendiri, namanya kita meringkas, bukan mengambil kalimat utama. Gitu ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada, ini dia, contoh kalimat utama. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19 adalah salah satu virus mematikan yang menyerang sistem pernapasan. Begitu mematikannya, virus ini menyerang manusia pada berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Selain itu, virus ini juga dapat menimbulkan infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia. Terlebih, penyebaran virus ini sangat cepat sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO resmi menetapkan bahwa virus corona sebagai pandemi global. Nah, kalimat utamanya yang mana Bu Guru? Ya, kalimat utamanya cukup panjang di sini karena dia ada menjabarkan singkatan. Ya, ini ada istilah asingnya bahasa Inggris. Nah, kalimat utamanya ternyata berada di kalimat awal. Apa bisa disebut? Di awal paragraf atau deduktif gitu ya. Oke, kalau mau dicatat silakan diberhentikan dulu videonya, boleh langsung dicatat supaya tidak lupa gitu ya. Kita lanjutkan kembali kalau sudah. Selanjutnya ada gagasan pokok. Gagasan pokok apa Bu Guru? Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan. Seringkali gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang ada di awal dan simpulan paragraf. Oke, nah di sini Bu Guru ucapkan ya. Jadi gagasan pokok ini kemungkinannya itu banyak. Dalam sebuah paragraf, dia itu bisa didapatkan atau ditemukan pada kalimat utama. Setelah tadi kita lihat satu paragraf, kemudian kita temukan kalimat utamanya, bisa jadi di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan pokoknya. Nah, di gagasan pokok inilah biasanya anak-anak akan menggunakan kalimat sendiri. Jadi tidak langsung kita tulis ulang yang ada di paragraf itu, tidak. Jadi anak-anak benar-benar membaca dengan seksama paragraf yang diinginkan. Kemudian anak-anak simpulkan apa inti dari satu paragraf itu. Disitulah bisa kita temukan gagasan pokoknya seperti apa ya. Biasanya juga dalam satu paragraf ada kalimat-kalimat yang seperti menyimpulkan ya. Oleh karena itu, dengan demikian, maka kesimpulannya, nah seperti itu contoh-contoh kalimat, contoh-contoh kata-kata yang digunakan. Itu sudah bisa juga merupakan salah satu gagasan pokok. Gitu ya. Kita lihat ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, biasanya berupa satu kalimat lengkap. Ya, bisa. Yang kedua, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Wih, mirip dengan kalimat utama ya Bu Guru ya. Ya mirip karena dia seperti bisa berdiri sendiri. Gitu. Yang ketiga, mengandung topik permasalahan. Iya, betul. Seperti dia sudah mewakili satu paragraf itu gitu ya. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung maupun transisi. Yang kelima, pada paragraf induktif, masih ingat induktif yang mana? Induktif itu yang kalimat utamanya berada pada akhir kalimat. Nah, jadi pada paragraf induktif yang kalimat utamanya berada pada akhir paragraf, gagasan pokok itu ditandai dengan kata-kata kunci seperti sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, itu seperti yang Bu Guru ucapkan tadi, seperti dia menyimpulkan isi paragraf itu, gitu ya. Jadi di situ kalau sudah ada kata-kata seperti oleh karena itu, dengan demikian, nah itu sudah bisa dijadikan gagasan pokok. Asal dia sudah mewakili isi paragraf itu, gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Cara menentukan gagasan pokok. Tentunya yang pertama yang dilakukan adalah membaca dengan cermat. Ingat, membaca tidak hanya dengan mulut,
tapi juga harus sambil kita membayangkan, ya. Sambil membayangkan. Seperti misalnya nih, singkong adalah makanan pokok warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Berarti yang kalian pikirkan pertama adalah apa? Iya, umbi-umbian yang berwarna putih yang namanya singkong. Itu yang pasti pertama kalian pikirkan, ya kan? Tidak bisa kalian hanya mengatakan singkong itu makanan khas, makanan pokok Indonesia, tapi tanpa kalian pikirkan singkong yang seperti apa, apakah bentuk singkong itu seperti semangka, ya kan? Pasti kalian bayangkan dulu singkong itu seperti apa, Indonesia itu seperti apa. Nah, di sini maksud Bu Guru. Jadi setiap kali anak-anak membaca, baiknya anak-anak juga sambil membayangkan, ya. Dengan begitu imajinasi kalian juga akan berjalan dengan baik, ya tentunya. Nah, setelah Anda membaca dengan baik, dengan cermat, anak-anak temukan kalimat utamanya. Seperti yang Bu Guru ucapkan tadi, kalimat utama adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Ya. Setelah anak-anak temukan kalimat utama dari tiap paragraf atau paragraf yang kalian inginkan, maka dari situ bisa ditemukan gagasan pokok. Gagasan pokoknya, iya betul, dengan cara kita ambil dari kalimat utama itu. Tentunya dengan kalimat-kalimat buatan sendiri, ya, tidak dicaplok langsung, tidak ditulis ulang, tidak. Jadi gagasan pokok di sini menggunakan kalimat sendiri, gitu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan kembali. Iya, sudah berakhir video Bu Guru pagi hari ini. Tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu tetap di rumah. Tidak perlu ke tempat-tempat umum yang ramai, ya, karena kita tidak tahu siapa yang akan kita temui dan apa yang akan kita temui juga. Ya, semoga kita jauhkan dari segala mara bahaya dan kesehatan kita semakin baik, gitu ya. Oke, nah untuk video pagi hari ini sekian dulu dari Bu Guru, dan Bu Guru harap paham dengan kalimat utama, paragraf, dan gagasan pokok. Ya, karena apa? Karena di tema 7 subtema 4 kali ini banyak sekali teks yang diminta untuk mencari kalimat utama, kemudian diminta juga untuk mencari gagasan pokok, ya kan? Biar ndak bingung anak-anak, tonton video Bu Guru yang lengkap. Kalau misalnya sampai saat ini masih dilangkah-langkahi videonya, boleh diulang lagi, boleh. Untuk menghemat kuota bisa di-download, bisa. Ketika ada wifi di-download terus kemudian ditonton lagi sambil santai. Kita belajar tidak terlalu tegang, ya. Kita harus belajar dengan santai supaya apa yang kita pelajari bisa kita cerna dengan baik, gitu ya. Jadi tujuan Bu Guru menjelaskan yang sesuai judul hari ini itu bukan serta-merta iseng-iseng aja, bukan karena Bu Guru bingung mau ngajarin apa, cuman memang yang Bu Guru ajarkan hari ini berhubungan sekali dengan materi kita, gitu ya, supaya anak-anak bisa dengan cepat, dengan cermat menentukan kalimat utama itu seperti apa, gagasan pokok itu seperti apa, kalimat pendukung itu seperti apa, gitu ya. Nah, gitu dia. Oke. Bu Guru harap kalian paham ya, Nak, ya. Kalau misalnya masih bingung, seperti biasa, Bu Guru tidak melarang kalian untuk menghubungi ke WhatsApp Bu Guru. Oke? Sip. Kalau begitu sekian dulu dari Bu Guru pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat belajar di rumah. Salam sehat, salam DigiTM.